Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting nih di dunia musik. Jadi kayak jadi musisi tuh nggak sebatas hanya bikin lagu aja, tapi juga harus tahu tentang hal ini, yaitu tentang hak cipta. Pada tertarik nggak? Amin. Tertarik. Tertarik. Oke. Nah, sebagai pembuka saya mau ngasih cerita dulu sih. Waktu dulu saya masih muda tuh ya, waktu masih seumuran kalian, itu kan kayak Spotify itu belum ada. Jadi saya lebih ke pakai CD atau VCD kalau misalkan mau dengerin lagu. Nah, di VCD itu pembajakan tuh jadi momok yang meresahkan banget buat para musisi. Karena pada waktu itu kan mereka kayak banyak pembajakan di pinggir-pinggir jalan gitu. Kalian pernah lihat nggak sih yang kayak orang jual CD gitu-gitu, kaset-kaset di pinggir jalan? Nah, itu tuh biasanya pembajakan, teman-teman. Nah, akibatnya dari pembajakan-pembajakan itu, para musisi atau industri rekaman tuh bahkan sampai merugi 2 triliun akibat pembajakan. Nah, ini tuh terjadinya pada sekitar tahun 2007 gitu atau 2006 lah. Nah, setidaknya ada 500 juta keping lagu yang ditemukan itu tuh dibajak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya ini tuh jadi selain bikin rugi ya secara material, tapi juga bikin generasi muda itu pada masa itu jadi kayak males buat bikin sesuatu yang kreatif, dan mereka lebih cenderung meniru atau membajak yang justru merugikan orang lain. Nah, waktu itu mungkin tuh di pikiran kita adalah kenapa bisa kayak gitu, karena memang belum ada undang-undang yang benar-benar kayak mengatur tentang itu, dan pelanggarannya atau hukumannya, sanksinya itu juga belum jelas gitu. Makanya udah sempat dibikin suatu undang-undang nih sama pemerintah. Kirain bakal lebih baik, tapi ternyata sampai sekarang walaupun platformnya udah berubah lebih ke pakai Spotify, YouTube dan lain-lain, tapi juga ternyata masih banyak banget pelanggaran hak cipta ini. Nah, itu yang jadi masalah sekarang. Kenapa walaupun udah ada yang mengatur nih undang-undangnya dan sekarang juga platformnya udah berbeda, tapi tetap aja pelanggaran hak cipta itu tetap marak terjadi, khususnya di dunia permusikan. Nah, makanya oleh karena itu hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi tentang hak cipta musik. Tapi ini bukan hanya di satu pertemuan ini, tapi akan berlanjut sampai beberapa pertemuan ke depan karena mengingat betapa pentingnya materi ini. Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, memahami pengertian dan pentingnya hak cipta. Yang kedua, memahami jenis-jenis pelanggaran hak cipta. Yang ketiga, memahami bagaimana cara melindungi suatu karya musik dari pelanggaran hak cipta. Dan yang terakhir, memberikan solusi dari permasalahan pelanggaran hak cipta karya musik di Indonesia. Jadi setelah pembelajaran ini selesai, satu rangkaian pembelajaran ini selesai, kalian diharapkan untuk bisa menguasai kemampuan-kemampuan ini. Nah, tapi hari ini saya nggak akan memberikan penjelasan banyak-banyak nih ke kalian, dan kalian hanya sebatas menerima penjelasan dari saya, karena saya yakin kalian semua di sini pasti juga udah pernah dengar atau membaca berita yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau pembajakan musik, bener gak? Benar. Nah, contohnya apa aja coba yang udah kalian ketahui? Apa, Putri? Boleh? Dia tuh kayak remix lagu tanpa izin, kayak biasanya kan di TikTok tuh kan biasanya kalau lagu mahal ini, tahu kan mahal ini. Mahal ini kan lagunya tuh slow banget ya. Smooth gitu. Yang Tapi sial itu ya. Terus kayak dibikin jedab-jedab gitu kayak sial kan curangi aku. Bener banget. Kan jadi beda ya, jadi bukan kayak punya mahal ini gitu. Oke, ada lagi nggak yang tahu? Berarti dimurahin ya, Bu? Bisa aja lah. Oke, Erika. Plagiarism gimana tuh penjelasannya? Plagiarism tuh jadi kayak lagunya itu kayak sama persis dengan penyanyi aslinya. Kayak contohnya itu lagu Trouble Is a Friend dari Landcast itu jadi ada penyanyi dari Filipina, dia mengcover lagunya tapi benar-benar sama persis dengan lagunya si Landcast yang Trouble Is a Friend itu. Oh, itu masalah baru-baru ini ya? Iya, baru 23 Maret kemarin, Bu. Wah, 23 Maret update sekali kalian ya tuh kan? Iya. Apa saya bilang? Jadi saya asumsikan kalian udah punya pengetahuan yang lumayan ya tentang topik ini ya. Oke. Jadi secara garis besar saya akan meminta kalian untuk membuat kelompok yang terdiri dari 2 orang. Jadi kayak pasang-pasangan gitu nih. Nah, nantinya setiap kelompok bebas memilih satu masalah hak cipta yang ingin kalian bahas. Boleh berdasarkan jenis-jenis yang sudah kalian sebutkan tadi, atau jenis lainnya yang mungkin belum terpikirkan. Nah, lalu kalian akan menggali lebih dalam lagi tentang hak cipta dari sumber online yang kredibel. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Dan yang serunya, kalian gak akan hanya melakukan pembelajaran ini secara online, tapi saya akan mengajak kalian untuk datang ke sebuah talk show nasional yang membahas tentang perlindungan hak cipta. Ini juga akan saya jelaskan lebih lanjut nanti. Keren ya, Flo? Keren banget, nah kan?
Nah, selanjutnya dari pengetahuan atau insight-insight yang sudah kalian peroleh dari sumber daring maupun luring tersebut, kalian harus memikirkan penjelasan, menyediakan solusi atas permasalahan yang kalian pilih tadi, permasalahan hak cipta yang kalian pilih tadi itu. Hasilnya nanti akan dipresentasikan dalam sebuah pameran yang akan dihadiri oleh semua Bapak Ibu guru dan seluruh siswa-siswi sekolah kita. Nah, jadi ini adalah tabel timeline pembelajaran kita untuk materi ini. Jadi yang pertama, di minggu pertama akan ada orientasi masalah, seperti yang tadi udah saya jelasin ke kalian. Dan yang kedua, membentuk kelompok kerja. Di sini kalian nanti akan bentuk kelompok kerja dan mulai membahas kalian akan menggali masalah apa tentang pelanggaran hak cipta ini. Oke, jadi kalian udah paham kan ya tentang timeline yang udah saya jelasin tadi? Paham nggak? Paham. Atau ada pertanyaan? Enggak. Aman? Aman. Oke, nanti kalau misalkan di tengah jalan ada pertanyaan, boleh langsung tanya ke saya. Misalkan kalian lupa tadi minggu pertama harus ngapain, minggu kedua harus ngapain, kalian tanya ke saya ya. Nah, tapi nanti ini juga akan saya share kok di grup kita. Nah, sekarang kalian saya persilakan untuk mencari pasangannya masing-masing dan mulai membahas masalah apa sih yang pengen kalian kupas dengan lebih dalam dan kalian cari solusinya. Jadi itu lagunya yang tadi tuh Oke, sekarang saya mau ke kelompok kalian nih. Gimana kalian progresnya udah sampai mana nyari-nyarinya? Tadi cuma sebatas yang baru sampai dikasih tahu sama Erika doang sih, ya kan ya? Jadi sampai sekarang masih berlanjut nih. Nggak tahu sih. Tapi udah diturunin kok lagunya dari pelan. Oke, jadi kalian mungkin bisa cari tahu lagi lebih dalam tentang masalah ini dan mungkin banyak masalah-masalah lain yang serupa juga tapi sampai sekarang belum terselesaikan dan malah si artis aslinya itu yang merugi. Jadi kalian bisa cari tahu lebih dalam lagi ya dari berbagai sumber. Oke, supaya nanti kalian pas nyari solusi juga lebih gampang gitu karena udah banyak tahu informasi. Oke, aman? Oke, nanti kalau ada yang mau ditanya lagi tanya aja ya. Ya, tanya lagi ya. Ya. Oke. Manajemennya itu. Oke? Nanti kalau kalian ada yang mau ditanyain lagi boleh ditanyain ke saya. Mungkin feedback yang tadi barusan saya kasih boleh dicatat dulu supaya kalian juga nggak lupa. Oke. Kasih Bu. 1 week later. Oke, halo semuanya. Selamat pagi. Nah, akhirnya kita ketemu lagi di pertemuan minggu kedua. Jadi setelah di pertemuan pertama kemarin kita udah membahas tentang, kita udah bagi kelompok, terus kita juga udah tahu mau membahas permasalahan apa. Kalian udah tahu kan? Aman? Masih inget dong pasti? Masih. Nah, terus kalian juga udah seminggu kemarin tuh saya minta kalian untuk baca di website DJKI yang udah saya kirim juga ke grup kan. Nah, sekarang di sini berarti saya anggap kalian udah mengumpulkan cukup banyak informasi dong tentang masalah yang ingin kalian gali. Nah, sekarang di minggu kedua ini saya pengen kalian untuk menyampaikan apa aja sih yang udah kalian dapatkan di website DJKI itu. Jadi kalian boleh diskusi, mungkin selama ini nyarinya cuma sendiri sendiri. Sekarang boleh satuin pemahaman sama teman sekelompoknya dan nanti saya akan datang juga untuk memastikan kalau misalkan kalian ada yang bingung atau ada masalah sesuatu apapun. Oke, jadi pertemuan kali ini adalah jadwalnya itu. One week later. Oke teman-teman, selamat pagi. Pagi. Jadi di sini udah nggak terasa kita besok adalah hari kita untuk datang ke talk show-nya DJKI. Pada semangat guys. Jadi pasti karena kalian udah semangat banget, kalian pasti udah nyiapin dong pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan. Oke, jadi mungkin di pertemuan ini saya akan nanyain beberapa pertanyaan yang udah kalian siapin, tapi mungkin gak semua karena pasti kan kalian udah nyiapin banyak pertanyaan. Misalkan kalian mau wawancara itu kan cukup banyak. Jadi nanti kalau emang kalian mau wawancara, pertanyaannya akan dikirim ke saya aja, nanti saya feedback secara tertulis, secara online gitu ya di file yang kalian kirim. Oke, jadi kalau dari kalian udah ada pertanyaan belum nih? Aku sih udah ada Bu. Oke, Putri, boleh. Aku tuh kayak pengen nanya sebenarnya kan kemarin kan aku sama Erika tuh ngangkat tema masalah yang remix si Mahal ini tuh kan. Nah kita tuh pengen nanya itu tuh bakal pengaruh gak sih sama integritas artistik si Mahal ini sama citranya Mahal ini terhadap penggemar-penggemarnya itu seperti apa gitu. Karena kan kita tahu Mahal ini kan orang yang Mahal.
Iya mahal dan itu ciptain lagu tuh yang emang lagunya tuh galau-galau. Terus kan setelah di remix tuh kan jadi kayak koplo, itu kayak pengaruh gak sih sama artisnya itu, sama citranya dia terhadap penggemar itu kayak gimana gitu. Oke, bagus banget. Kalau dari teman-teman ada tanggapan nggak nih atas pertanyaannya Putri? Aku sih ada ya. Oke, gimana tuh, Si Lara? Mahal ini kan emang dia bikin lagu ini bertujuan untuk galau-galauan buat Pengen sedih-sedih galau dong, radio. liriknya udah kayak gitu. Iya. Nah, kalau dibikin remix kayak gitu kan jadinya senang tuh, kita pengennya joget. Jadi ada yang melenceng dari mungkin dari liriknya ataupun dari penggambaran lagu tersebut, kayak vibes-nya segala macam. Oke, jadinya kayak nggak sesuai sama visi Mahalininya sendiri ya. Nah, oke teman-teman, jadi setelah saya dengar pertanyaan-pertanyaan yang mau kalian ajukan besok, itu sangat amat menarik, sangat amat pertanyaan yang kritis gitu, yang bagus. Jadi boleh nanti kalian besok tanyakan ke pihak DJKI-nya sendiri. Nah, tapi tadi kan pasti masih banyak dong pertanyaan-pertanyaan yang belum saya feedback atau belum sekalian ungkapkan ke saya. Nah, nanti seperti yang tadi udah saya bilang, pertanyaan itu nanti dikirim aja ke nomor saya dalam bentuk file Word, nanti akan saya feedback di situ. Dan pastikan file Word itu feedbacknya kalian simpan baik-baik ya, supaya bisa jadi pedoman bagi kalian juga untuk merevisi pertanyaan dan juga saat bertanya nanti saat wawancara. Nah, ngomong-ngomong tentang wawancara, di sini sekarang saya akan selanjutnya menjelaskan tentang gimana sih etika untuk mewawancarai orang dari awal kalian ngomong sampai kalian saat wawancaranya dan sampai setelah wawancaranya atau saat wawancaranya sudah selesai. Selain itu, buat yang nggak pengen wawancara, saya juga akan mengajarkan kalian gimana sih cara membuat catatan yang baik saat dalam talk show tersebut. Jadi kalau kalian mau take notes, itu tuh gimana cara take notes yang baik supaya kalian juga nggak kelewatan tentang materi yang lagi disampaikan, tapi kalian juga bisa menulis secara lengkap. Nah, selain itu saya juga akan mengajarkan kalian juga bagaimana etika saat bertanya pada saat lagi talk show atau sesi Q&A dari sebuah seminar, supaya kalian besok bisa menyampaikan pertanyaan dengan baik dan pertanyaan kalian tadi juga terjawab gitu. Oke, kita mulai ya. A few minutes later. 1 week later. Oke, halo semuanya, ketemu lagi kita. Halo, Ibu. Ini udah minggu keberapa Bu kita? Minggu ketiga setelah kalian ikut talk show, ya kan? Ya. Betul. Nah, sekarang karena kalian udah ikut talk show-nya kemarin nih, pasti kan kalian udah ngelakuin pencarian informasi lebih dalam lagi. Nah, sekarang kita bakal diskusi kelas gimana sih pertanyaan-pertanyaan kalian yang kemarin itu terjawab sama pembicara di talk show tersebut. Mungkin Ibu masih ingat pertanyaannya Putri kemarin tuh cukup bagus ya, gimana, apakah udah dapet jawaban gitu yang menurut kamu oke? Iya Bu, jadi kemarin aku udah dapet jawabannya. Jadi kayak ternyata kita kalau mengaransemen lagu tanpa izin itu memang merupakan pelanggaran hak cipta. Nah, itu tuh tercatat di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Jadi kayak pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain untuk menggunakan karya ciptanya, termasuk mengaransemen ulang karya tersebut dalam bentuk apapun. Oke. Berarti yang remix sudah pasti gak boleh dong. Nggak boleh. Apalagi kalau tanpa izin ya, kalau si penciptanya sih mengizinkan boleh berarti. tanpa izin, terus udah Di gitu komersilkan ya. ya dikomersilkan, terus udah gitu nggak sesuai sama itunya, maksudnya kayak terlalu berlebihan gitu loh, jadi kayak menggambar citranya tuh hilang 100% gitu. Nah, oke. Makasih Putri buat jawabannya. Mungkin sekarang boleh yang lain pertanyaan-pertanyaan yang kemarin udah kalian tanyakan juga. Mulai dari siapa dulu? A few minutes later. Oke anak-anak, jadi karena kalian udah dapat banyak banget jawaban dan informasi baru dari hasil talk show kemarin, dan pastinya juga hasil research kalian secara daring di websitenya DJKI dan website-website lainnya, pastinya sekarang kalian udah punya pemahaman yang lebih jelas dan pastinya udah punya hipotesis atau penjelasan mengenai permasalahan kalian itu secara lebih dalam lagi dan bagaimana solusinya menurut kalian. Nah, maka dari itu sekarang saya akan kasih kalian kesempatan untuk masuk lagi ke dalam kelompok untuk mendiskusikan kira-kira solusinya ini apa sih. Walaupun misalkan kalian udah tahu, tapi coba didiskusikan lagi dengan teman kelompoknya. Nantinya saya juga akan datang lagi ke dalam masing-masing kelompok untuk melihat progres kalian sudah sejauh apa. Oke? 1 week later. Oke, selamat pagi Bapak Ibu guru semua dan teman-teman dari kelas 10 sampai kelas 12. Selamat pagi. Jadi saya mengucapkan selamat datang di acara pameran atau presentasi hasil belajar dari murid-murid kelas 11 yang mempresentasikan tentang hak cipta musik. Boleh tepuk tangannya dong kita semua.
Oke, jadi pada kesempatan ini kita akan bersama-sama melihat apa aja sih hasil pembelajaran siswa-siswi kelas 11 ini di kelas yang saya ajar. Bagaimana mereka bisa menganalisis masalah dan memberikan solusi tentang permasalahan hak cipta. Oke, langsung aja tanpa basa-basi kita langsung mulai ke kelompok yang pertama, yaitu kelompok Laras dan Florence. Yeay! A few minutes later. Oke, baik sekali tadi presentasi dari kelompok Florence dan Laras. Boleh kita tepuk tangan dulu dong. Oke, jadi mungkin ada pertanyaan dari Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kalau belum ada nggak apa-apa, saya akan mengajukan pertanyaan lebih dulu nih. Nah, mungkin saya pengen nanyain pertanyaan refleksi gitu, kayak kapan sih kalian itu mulai mendapatkan pemahaman yang jelas tentang situasi permasalahan kali ini? Sisi gitu. Oke, jadi kalau kalian mikirnya kalau di pelajaran tuh atau di karya tulis tuh ada turnitin, kenapa nggak dibikin aja Iya. juga? Masa buat makalah doang? Ya, lagu juga perlu. bisa, iya. Oke. Oke, terima kasih kelompok Laras dan Florence. Oke, Bapak Ibu guru dan hadirin sekalian, sekarang akan saya panggilkan kelompok berikutnya, yaitu kelompok Putri dan Erika. Yeay! Oke, jadi kelompok kami Terima kasih presentasinya untuk Erika dan Putri. Kita tepuk tangan dulu dong. Oke, sekarang kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, boleh banget Florence. Bisa gak sih sebagai netizen kita bisa ikut dalam adil dalam penyelesaian masalah pelanggaran hak cipta? Oke, makasih untuk pertanyaannya. Jawabannya itu bisa, karena kan kita tahu itu yang nggak sesuai, terus baru kita laporin gitu. Oke, jadi begitu ya tadi jawaban dari pertanyaannya Florence menurut Putri dan Erika. Oke, dari yang lain apakah ada yang masih mau ngasih tanggapan nih? Misalkan dari jawabannya tadi gitu, ada yang ngasih pandangan lainnya?